Keesokan harinya Arya dan Tasya berangkat ke kampus bersama kembali. Karena pekerjaan Arya sudah selesai Arya kerjakan kemarin. Tasya dan Arya tidak langsung pergi ke kelas. Tasya dan Arya pergi ke kantin terlebih dahulu untuk mengisi perut mereka. Karena hari ini Tasya tidak memasak, begitu pun Arya. Karena hari ini Tasya dan Arya merasa sangat lelah dan malas untuk membuat sarapan. Tasya dan Arya pun langsung memesan makanan mereka. Setelah itu Arya dan Tasya langsung duduk di pojokan. Agar tidak terlalu berisik karena kantin yang sudah cukup ramai. Setelah beberapa menit pesanan mereka pun datang. Arya dan Tasya menikmati makanan mereka dengan diiringi canda dan tawa. Sampai mereka tak sadari jika sedari tadi ada yang tengah memperhatikan mereka dengan tatapan tidak suka. Sudah bersusah payah aku berusaha menyingkirkan Tasya dari keluarga wirawan. Dan membuat Yohan membenci dan bahkan meninggalkannya. Agar Tasya tidak lagi merasakan kebahagiaan lagi. Tak tahunya dia baik-baik saja. Bahkan terlihat lebih bahagia setelah menikah dengan pria culun itu. Batin Jessica yang tengah memperhatikan Tasya dari jauh. Setelah menghabiskan makanan, Tasya pun berbincang dengan Arya. Sepertinya aku harus mencari pekerjaan, ucap Tasya. Untuk apa kamu cari pekerjaan? Tanya Arya. Tentu saja untuk biaya kampus lah. Selama ini kan biaya kampus ditanggung oleh papa. Memang semester ini sudah dibayar. Tapi aku gak tahu itu akan dicabut atau tidak oleh papa. Dan kalau dicabut otomatis aku harus cepat-cepat bayar uang untuk semester ini. Kalau gak, tenang saja. Kamu tidak usah memikirkan tentang itu. Yang harus kamu lakukan hanyalah belajar dengan baik. Oke, potong Arya. Tapi kan aku gak mau menyusahkan kamu terus, jawab Tasya. Hei, aku gak merasa disusahkan kok. Lagian kamu itu sekarang adalah istri aku. Tanggung jawab aku. Jadi kamu tidak usah merasa tidak enak Tasya, ucap Arya yang membelai rambut Tasya. Terima kasih Arya, ucap Tasya yang tersenyum manis pada Arai. Ya sudah, sebaiknya kita pergi ke kelas saja yuk. Sebentar lagi kelas akan dimulai, ayak Arya. Arya dan Tasya pun akhirnya pergi meninggalkan kantin. Yang dikatakan Tasya memang benar. Ardi telah mencabut uang semester Tasya kali ini. Beruntung Arya mengetahui itu dan Arya pun kini telah membayar uang semester Tasya. Semuanya tentang Tasya sudah dikendalikan oleh Arya. Bahkan Arya telah menaruh beberapa orang kepercayaan Arya dan Azahra di kampus ini. Karena Arya takut kejadian seperti kemarin akan terulang kembali. Tentu saja itu atas izin dari Azahra dan Delon. Pelajaran pun akhirnya dimulai. Semua mahasiswa tengah memperhatikan penjelasan yang tengah dijelaskan oleh dosen. Begitupun dengan Tasya. Namun karena Tasya merasa perutnya sakit, Tasya pun pamit untuk pergi ke toilet. Saat Tasya pergi menuju toilet, Arya memberi perintah pada anak buahnya untuk mengawasi Tasya. Tasya, panggil seseorang pada Tasya. Tasya yang tahu siapa pemilik suara itu pun terus berjalan dan Tasya pun menambah kecepatannya. Tasya, tunggu, ucap Yohan yang kini sudah menarik tangan Tasya. Kamu mau kemana? Sambung Yohan. Tasya, aku tahu kalau kamu sebenarnya masih mencintaiku kan? Dan kamu gak suka kalau aku bertunangan dengan Jessica. Ucap Yohan yang memegang kedua tangan Tasya. Maksud kamu? Tanya Tasya tak mengerti dengan apa yang dimaksud oleh Yohan. Sudahlah Tasya. Jika kamu mau aku bisa kembali lagi padamu. Dan aku akan memaafkan semua kesalahan yang sudah kamu lakukan. Lagi pula aku juga tahu kamu pasti tersiksa menjalani hidup bersama seorang pria culun dan miskin itu, ucap Yohan. Justru aku akan lebih jauh tersiksa lagi kalau sampai aku masih memiliki hubungan denganmu. Asal kamu tahu aku justru lebih bahagia hidup dengan pria yang kamu bilang cupu dan miskin itu. Aku bisa hidup bebas, jawab Tasya. Bebas. Bebas untuk apa kalau tidak punya apa-apa? Hidup susah. Serba kekurangan untuk Tasya. Lebih baik kamu kembali bersamaku, kamu akan bebas dan tidak kekurangan apapun, ucap Yohan. Maaf ya. Walau Arya itu miskin. Tapi aku tidak pernah merasa susah dan serba kekurangan tuh, jawab Tasya. Tasya pun langsung pergi meninggalkan Yohan. Saat Tasya akan pergi meninggalkan Yohan, Yohan kembali meraih tangan Tasya dan memegangnya dengan kencang dan tak mau melepaskan Tasya. Jessica yang sedari tadi melihat Yohan dan Tasya pun merasa kesal dan geram. Sialan. Awas saja kamu Tasya.
Berani-beraninya kamu kembali mendekati Yohan, gerutu Jessica yang kemudian pergi dengan emosi. Sedangkan Tasya berusaha melepaskan genggaman tangan Yohan. Karena merasa di sekitar tidak ada siapa-siapa lagi. Tasya pun menendang perut Yohan sehingga Yohan pun merasa kesakitan dan akhirnya melepaskan genggamannya. Dan Tasya pun langsung pergi meninggalkan Yohan. Setelah lepas dari Yohan, Tasya memutuskan untuk kembali ke kelas. Sesampainya di kelas Tasya langsung duduk di tempatnya. Sesekali Tasya menengok ke arah Arya. Sedangkan Arya pura-pura tak tahu apa yang tengah Tasya lakukan. Saat Tasya pergi ke kamar mandi, Arya mendapat info dari anak buahnya. Apa yang terjadi? Arya juga tahu bahwa Tasya sempat ditahan oleh Yohan. Jessica yang memperhatikan Tasya dan Yohan. Arya tahu semua. Bahkan Arya mempunyai rekaman video saat kejadian itu. Karena setiap anak buah Arya memegang sebuah kamera kecil yang tak terlihat. Dan secara otomatis akan tersambung ke telepon genggam milik Arya. Setelah pelajaran usai, semua mahasiswa berhamburan keluar kelas. Begitupun dengan Arya dan Tasya. Aku mau ke perpustakaan dulu. Kamu mau ikut gak? Tanya Arya. Aku sedikit lapar. Jadi sepertinya aku mau ke kantin dulu. Jawab Tasya. Oke, hati-hati ya, ucap Arya. Tasya dan Arya pun pergi berlainan arah. Arya pergi ke perpustakaan sedangkan Tasya pergi ke kantin. Tasya langsung memesan makanan. Lalu duduk di bangku yang kosong. Tasya memikirkan perkataannya tadi yang Tasya lontarkan pada Yohan. Jika dipikir-pikir memang benar juga ya. Jika dilihat-lihat, Arya memang bukan orang berada. Walaupun Arya bekerja di bengkel, tetap saja penghasilannya tidak besar. Dan dengan penghasilan segitu, Arya bisa membiayai kuliahku. Dan memenuhi kebutuhan aku dan dia sehari-harinya. Bahkan aku pun tidak pernah kekurangan apapun. Dan tidak merasa susah walau hidup apa adanya. Bahkan aku tetap tidak perlu ikut bekerja untuk membantunya. Apa ada sesuatu yang belum diketahui oleh banyak orang tentang Arya termasuk olehku sendiri, batin Tasya. Tasya pun sadar dari lamunannya saat ada seseorang datang mengantar pesanan milik Tasya. Tasya pun menikmati makanannya dengan tenang. Sampai saat Tasya sudah menghabiskan makanannya, Tasya baru tersadar bahwa Tasya sudah tidak memiliki uang lagi. Haduh, kenapa aku bisa sampai lupa sih? Uang yang aku punya kan sudah habis. Bagaimana aku harus membayar makanan ini sekarang? Gerutu Tasya. Apa? Nona muda Tasya gak punya uang hanya untuk sekedar membayar makanan ini? Ucap Jessica yang tiba-tiba ada di belakang Tasya. Sebagai seorang adik yang baik, aku yang akan membayar makanan itu. Jadi kamu tidak perlu cemas, oke? Ucap Jessica dengan senyuman dan tatapan menghina. Terima kasih banyak, Nona muda wirawan, atas kebaikannya. Tapi mohon maaf, saya masih bisa membayarnya sendiri, jawab Tasya. Oh ya, silahkan kalau begitu, ucap Tasya. Bu, Nona Tasya mau membayar makanannya. Kemarilah, sambung Jessica yang memanggil pelayanan kantin. Pelayan kantin pun datang menghampiri Tasya dan Jessica. Berapa bu semuanya? Tanya Jessica. 50.000 non. Jawab pelayan kantin. Silahkan Nona Tasya dibayar. Ucap Jessica yang meledek Tasya. Tasya pun membuka dompetnya berharap masih ada sisa uang untuk membayar makanannya. Dan Tasya kaget saat melihat isi dompetnya. Karena kaget, Tasya pun kembali menutup dompetnya. Tunggu deh. Aku gak salah lihat kan? Tapi jelas-jelas kemarin tuh sudah gak ada sisa. Kenapa sekarang ada uang banyak di dalam dompetku ya? Gerutu Tasya dalam hatinya yang bertanya-tanya. Kenapa tiba-tiba ada uang yang begitu banyak di dalam dompetnya? Kenapa ngelamun? Gak ada ya uangnya? Udah jelas-jelas sekarang lo bukan siapa-siapa. Pakai sok-sokan lagi. Masih syukur gue mau bayarin. Heh, ucap Jessica dengan senyuman yang menghina Tasya. Sekalian bu sama makanan yang dipesan Nona muda wirawan. Jadi berapa? Tanya Tasya pada pelayan kantin. Oh, jadi 200.000 non, ucap pelayan kantin itu. Tasya pun langsung membayar dengan uang 100 ribuan. Setelah itu Tasya pun segera pergi dari kantin. Dengan tergesa-gesa. Karena Tasya sudah tidak mau lagi berurusan dengan Jessica. Jessica pun bertambah kesal. Karena bagi Jessica itu adalah sebuah hinaan untuknya. Sedangkan di perpustakaan seorang pria yang tengah menatap telepon genggamnya, tengah tersenyum.
Ya, dia adalah Arai. Arya tengah memantau Tasya dari telepon genggamnya. Bagus Tasya. Kamu harus tetap seperti itu. Dan jangan pernah membiarkan ada orang yang menghina dan merendahkan kamu. Karena kamu adalah istri dari Tuan Muda Arya. Arya Azizkia Saputra, ucap Arya. Tasya kini sedang berjalan menuju perpustakaan untuk menyusul Arai yang memang kini tengah berada di perpustakaan. Tasya berjalan dengan terus berpikir tentang uang yang tiba-tiba ada di dalam dompetnya. Tasya terus bertanya-tanya pada dirinya sendiri kira-kira siapa yang telah memberinya uang yang begitu banyak. Kira-kira siapa yang menaruh uang sebanyak itu di dalam dompetku ya? Apa mungkin Arya? Tapi itu sangat banyak. Uang yang aku bawa sewaktu pergi dari rumah pun tidak sebanyak itu, gerutu Tasya. Akhirnya Tasya pun sampai di perpustakaan dan Tasya pun langsung duduk di samping Arya yang tengah duduk sambil membaca buku. Kamu kenapa? Tanya Arya pada Tasya yang datang dengan raut muka bingung. Kamu yang menaruh uang di dompetku ya? Tanya Tasya. Maksudnya? Kembali Arya bertanya pada Tasya. Ah sudahlah lupakan saja, jawab Tasya. Akhirnya Tasya pun ikut membaca buku bersama Arya. Namun tak lama Tasya menatap Arya. Arya yang ditatap terus oleh Tasya pun akhirnya ikut menatap Tasya. Apa? Tanya Arya. Kamu sebenarnya siapa sih? Tanya Tasya tiba-tiba. Aku Arya lah. Kamu juga kan tahu? Jawab Tasya. Iya aku tahu kamu itu Arya. Tapi kamu itu sebenarnya siapa Arya? Tanya Tasya. Aku Arya. Suaminya kamu. Jawab Arya. Keluh Tasya yang merasa kesal pada Arya. Tasya pun langsung kembali membuka bukunya dan membacanya. Bersabarlah Tasya sebentar lagi kamu akan tahu aku siapa. Dan sekarang kamu adalah siapa? Batin Arya.